Halo Boboto, salam dunia, dan juga seluruh penikmat sepak bola tanah air yang masih setia mengamati dinamika panas di balik panggung Liga 1 Indonesia. Di balik gemuruh stadion, di balik suara supporter, tersimpan cerita besar tentang bagaimana dua klub legendaris Indonesia menapaki jalan yang sangat berbeda, walaupun sama-sama ingin satu menjadi yang terbaik. Di satu sisi ada Persija Jakarta, klub ibu kota, klub bersejarah, klub yang sudah kenyang gelar dan tekanan. Tapi sayangnya, di balik megahnya nama, ada realita yang tidak seindah stadion mereka. Gaji pemain sempat tersendat, tekanan dari Jackmania makin keras, dan manajemen seperti kehilangan arah. Sementara di sisi lain, berdiri kokoh Persib Bandung, klub yang tidak pernah merenggek pada pemerintah, klub yang dibangun dari akar supporter dan sistem, tanpa bantuan dari penguasa, tanpa fasilitas dari negara. Tapi hasilnya gak main-main bro, branding yang sangat kuat, sponsor berjejeran, pemain happy, gaji lancar, dan manajemen yang solid. Dan disinilah cerita ini dimulai, tentang dua jalan yang berbeda, satu disokong kekuatan, satu tumbuh dari kemandirian. Jangan kemana-mana, karena kita akan membahas sebuah dua klub yang bertumbuh dengan jalan yang berbeda. Mari kita kupas tuntas di video ini. Sepenuhnya kepada Persija. Hari ini sudah ada 5 penandatanganan badan usaha milik daerah. Akpro, Bank Jakarta, Pamjaya, Transjakarta, MRT. Ketika 500 tahun Jakarta, Persija harus juara. Persija menjadi kesebelasan yang ditakuti, disegani. Mudah-mudahan Belakangan ini, publik dikejutkan oleh kabar Persija Jakarta. Akhirnya, mereka mendapatkan suntikan dukungan dari pemerintah. Dan dukungan ini tidak main-main bro. Datangnya langsung dari Gubernur DKI Jakarta yang baru, Pramono Anung. Bukan sekedar pejabat, tapi figur politik nasional yang mempunyai kekuatan dan jaringan yang sangat luas. Sosok yang ternyata juga punya ikatan emosional kuat dengan Persija Jakarta. Lewat dorongannya, muncul sinyal kuat bahwa Persija Jakarta akan difasilitasi secara serius. Dari sponsor, akses ke fasilitas latihan yang lebih baik, sampai jaminan kestabilan klub jangka panjang. Gak cuma itu aja, Pramono juga mulai menggerakkan jejaring bisnis dan institusi agar ikut mendukung Persija Jakarta secara nyata. Wow, gila juga nih. Tentu, langkah ini bikin harapan baru. Persija yang sebelumnya terseok-seok, kini punya harapan buat bangkit. Tapi bro, ini semua masih baru, masih proses, hasilnya belum terasa. Dan jalan masih panjang, masih terbentang di depan. Apakah ini akan jadi momentum kebangkitan Persija atau justru bikin klub bergantung dan jalan di tempat? Sebelum Pramono turun tangan, kondisi di internal Persija bisa dibilang memprihatinkan. Gaji pemain yang telat, suasana ruang ganti yang makin panas, tekanan dari Jackmania yang tidak ada henti-hentinya. Klub ini seperti kehilangan pijakan, target juara jadi beban, bukan mimpi, dan manajemen pun seperti terus berjibaku dengan krisis yang tidak berkunjung selesai. Pemain pun jadi korban utama. Fokus mereka di lapangan terganggu oleh keresahan di luar pertandingan. Gimana mau tampil maksimal kalau tiap akhir bulan mereka masih harap-harap cemas soal gaji? Bahkan beberapa pemain mulai mempertanyakan masa depan mereka di klub ini. Itulah kenapa kehadiran sosok seperti Pramono Anung yang bisa membawa dukungan nyata dianggap sebagai penyelamat. Tapi semua itu belum menjamin apa-apa, karena sepak bola bukan hanya soal bantuan, tapi juga soal konsisten, visi, dan integritas dalam membangun klub. 500 tahun Jakarta, Persija harus juara. Yang berikutnya, 100 tahun Jakarta di tahun 2028. Saya juga sungguh berharap Persija juara. Untuk itu, Persija bakal juara kalau Jackmania. Sekarang kita lihat ke Persib Bandung. Persib Bandung mempunyai cerita yang sangat berbeda. Klub ini sangat tumbuh dengan sistem dan strategi jangka panjang. Gak ada nama pejabat yang turun tangan, gak ada injeksi dana dari pemerintah. Semuanya dibangun lewat kekuatan komunitas, branding, dan kerja manajemen yang rapi. Bobotoh bukan cuma penonton, tapi aset. Mereka menghidupi klub dengan loyalitas. Merchandise Persib sangat laku keras, sponsor ngantri, dan semua itu karena manajemen Persib yang tahu gimana membentuk brand yang sangat kuat dan dipercaya. Efeknya, gaji pemain tidak pernah telat, pemain asing betah, pelatih nyaman kerja. Klub ini ibarat perusahaan yang tahu arah, profesional, konsisten, dan tidak bergantung pada siapapun. Di saat banyak klub masih berharap uluran tangan pejabat, Persib Bandung lari jauh di depan dengan kekuatan sendiri. Mantap juga Maung Bandung. Disinilah dua sisi itu berhadapan bro, harus diselamatkan lewat jalur kekuasaan, disokong oleh gubernur, disambung oleh pengaruh elit.
Dan itu wajar, karena Jakarta tidak mempunyai klub besar yang jatuh. Tapi pola ini mengundang banyak tanda tanya, sementara Persib Bandung tetap dengan jalannya sendiri. Gak ada satupun nama pejabat yang muncul di balik kejayaan mereka. Semua dibangun dari loyalitas, sistem, dan konsisten. Dua cara, dua pilihan, dan dua kemungkinan hasil yang sangat berbeda. Apakah Persija Jakarta akan terbantu jangka panjang oleh dukungan ini, atau justru malah makin terikat dan kesulitan berdiri sendiri? Sebaliknya, apakah Persib Bandung akan terus menjaga kestabilan meskipun tanpa dukungan pejabat? Perbedaan ini bukan soal lebih siapa yang baik, tapi soal siapa yang lebih siap menatap masa depan. Pertanyaannya, kalau pola bantuan ke Persija berhasil, apakah klub-klub lain akan ikut minta hal yang sama? Apakah kita akan lihat era baru di mana kepala daerah jadi penentu hidup mati-matian klub sepak bola? Ini bisa menjadi presiden. Positif jika dibarengi oleh profesionalitas, tapi juga bisa negatif kalau akhirnya semua klub hanya bertahan karena kekuasaan. Kami tahu Persija sekarang salah satu problemnya adalah ketika main di home. Kita tanggal 20 Februari tahun 2025 sudah ditandatangani antara pengelola JIS dengan Persija. Mudah-mudahan ini akan bisa betul-betul digunakan untuk menjadi home bagi Persija di kemudian hari. Kita butuh klub-klub yang bisa hidup karena kuat, bukan karena dekat. Dan di Liga 1, sebagai kompetisi harus menjaga keseimbangan ini. Jangan sampai kalah mandiri, justru kalah bersaing karena yang lain dapat dukungan kekuasaan. Firefly bukan cuma di lapangan, tapi juga dalam cara klub dibangun. Jadi bro, di saat Persija mulai diselimuti harapan baru lewat dukungan kekuasaan dan Persib terus melaju lewat kekuatan kemandirian, pertanyaannya besar. Apakah ini pertanda perubahan besar di dunia sepak bola kita? Atau justru langkah mundur di balik kemasan kemajuan? Karena sepak bola bukan cuma soal menang dan kalah, tapi soal bagaimana klub dijalankan. Apakah dibangun oleh cinta dan sistem, atau dijalankan oleh koneksi dan kekuasaan? Sekarang gua lempar ke kalian bobotoh salam dunia atau pendejek mania. Menurut lo, klub yang hebat itu yang dibantu kekuasaan atau yang lahir dari semangat kemandirian? Tulis di kolom komentar, karena pendapat lo bukan cuma opini, tapi juga suara dari realita di atas lapangan. Dan kalau lo suka narasi seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe. Karena channel ini kita gak cuma nonton bola. Hatur nuhun bobotoh salam dunia sudah menonton video ini. Saya dan Pak Wagub juga memikirkan untuk memberikan keringanan kepada Persija. PBD ya nggak boleh pakai dana pemerintah. Bonus dari saya 1 miliar. Dan saya tugaskan Pak Sekda untuk mengkoordinasi para pejabat Pemprov Jabar agar membeli bonus 1 miliar.